Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman. Kita akan membahas berbagai macam hal tentang kesehatan, terutama yang berhubungan dengan fisioterapi. Apakah itu kesehatan tulang belakang, saraf kejepit, atau skoliosis, dan kasus-kasus yang lainnya seperti stroke ataupun kasus nyeri. Semoga video-video yang saya buat dapat bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya, langsung boleh hubungi nomor ini. Terima kasih. Menurut Global Burden of Disease Study 2010, stroke dikategorikan dalam penyakit kardiovaskular dan peredaran darah, merupakan penyebab kematian kedua tertinggi secara global dan penyebab ketiga kematian dini dan kecacatan sebagaimana diukur dalam Disability Adjusted Life Years (DALY). Penyakit cerebrovaskular seperti stroke adalah penyumbang penyakit saraf terbesar dan menyumbang 4,1% dari total DALY secara global. Hampir setengah dari kematian terkait stroke disebabkan oleh faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dikontrol seperti hipertensi, diabetes, diet yang tidak benar, gangguan intoleransi glukosa, obesitas atau kegemukan, merokok, polusi udara, konsumsi alkohol, kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, dan jarang berolahraga atau ketidakaktifan fisik. Hal ini terutama disebabkan oleh penanganan kesehatan klinis yang buruk, akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan, dan deteksi yang terlambat dari faktor risiko yang menyebabkannya. Ini sering terjadi sebagai akibat dari hambatan sosial dalam kelompok sosial ekonomi bawah, di mana bebannya adalah yang terbesar. Kebijakan sosial dan ekonomi untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam perawatan stroke harus menjadi prioritas kesehatan, terutama di negara-negara berkembang. Kebijakan tersebut harus fokus pada penanganan faktor-faktor pencegahan dini dan program pendidikan sejak masa kanak-kanak yang memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan saat dewasa. Demikian pula, meningkatkan layanan kesehatan seperti fisioterapi di seluruh dunia berdampak penting pada hasil pasca stroke, meningkatkan kesadaran tentang stroke pada individu dan masyarakat yang mengalami kekurangan sosial ekonomi dan menyediakan penanganan pasca stroke seperti layanan fisioterapi yang ideal adalah sangat dibutuhkan dan penting. Stroke iskemik. Meskipun angka kematian stroke iskemik berdasarkan usia telah menurun selama 2 dekade terakhir, beban global absolut stroke iskemik meningkat, dengan sebagian besar DALY hilang di negara berkembang. Konsumsi tembakau merupakan faktor risiko penting yang dapat dimodifikasi untuk stroke iskemik. Sejak tahun 1990 sampai 2010, negara dengan peringkat teratas untuk kematian stroke iskemik yang dikaitkan dengan konsumsi tembakau adalah Cina, Rusia, dan India. Kebijakan pengendalian tembakau dan berhenti merokok dapat memainkan peran penting dalam pencegahan stroke iskemik. Di Cina, Rusia, dan India, bahkan pengurangan kecil dalam jumlah perokok saat ini dapat membuat jutaan nyawa terselamatkan karena bagian dari usaha pencegahan stroke iskemik. Stroke hemoragik. Beban ekonomi stroke hemoragik atau stroke dengan perdarahan di seluruh dunia telah meningkat selama 2 dekade terakhir. Tingkat kejadian stroke hemoragik, angka kematian, dan kehilangan waktu produktif diukur dengan DALY, menurun dalam 2 dekade terakhir di negara dengan pendapatan tinggi atau negara maju, tetapi meningkat secara signifikan di negara-negara berkembang, terutama pada pasien 75 tahun ke atas. Stroke hemoragik terjadi pada usia yang lebih muda di negara berkembang daripada di negara maju. Jumlah kejadian stroke hemoragik dengan angka kematian terendah pada tahun 2010 berada di negara maju yaitu Amerika Utara, Australia, dan Eropa Barat, sedangkan angka kejadian tertinggi stroke hemoragik berada di Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara. Beban penyakit global. Global Burden of Disease atau GBD mengukur beban penyakit menggunakan DALY. Pengukuran berbasis waktu ini menggabungkan tahun-tahun kehidupan yang hilang karena kematian dini dan tahun-tahun kehidupan yang hilang karena waktu yang hidup dalam keadaan kurang sehat. Metrik DALY dikembangkan dalam studi GBD pada tahun 1990, awalnya untuk menilai beban penyakit secara konsisten di seluruh penyakit, faktor risiko dan
wilayah. Beban global stroke meningkat secara global. Feigin et al. Menganalisis beban global dan regional stroke antara tahun 1990 sampai tahun 2013 dan menggambarkan tentang insidensi, prevalensi dan mortalitas secara up-to-date, tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan dan tahun hidup dengan disabilitas. Meskipun angka kematian akibat stroke berdasarkan usia telah menurun di seluruh dunia, jumlah absolut orang yang mengalami stroke setiap tahun, penderita stroke, kematian akibat stroke, dan beban global stroke secara keseluruhan sangat besar dan meningkat. Studi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor penentu dan beban stroke di seluruh dunia, dan untuk menetapkan penyebab disparitas dan perubahan tren beban stroke antar negara dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Faktor resiko. Feigin et al. Memperkirakan bahwa lebih dari 90% dari beban stroke disebabkan oleh faktor resiko yang dapat dimodifikasi atau diubah, dan perilaku hidup sehat dengan pengendalian faktor resiko dan metabolik dapat mencegah lebih dari 3/4 beban stroke global. Polusi udara telah muncul sebagai penyumbang signifikan terhadap beban stroke global, terutama di negara-negara berkembang, dan oleh karena itu mengurangi paparan polusi udara harus menjadi salah satu prioritas utama untuk mengurangi beban stroke di negara-negara ini. Identifikasi dan manajemen faktor risiko yang memadai adalah kunci untuk mencegah penyakit. Faktor risiko stroke lainnya yang dapat dikendalikan atau kontrol, meliputi 1. Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, termasuk kokain, amfetamin, dan obat-obatan lainnya. 2. Kondisi medis tertentu, seperti anemia sel sabit, vaskulitis, radang pembuluh darah. 3. Kurangnya aktivitas fisik, kegemukan dan obesitas. Stres. 4. Depresi. 5. Kadar kolesterol tinggi. 6. Diet yang tidak sehat. 7. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, NSAID, tetapi bukan aspirin, dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, terutama pada pasien yang pernah mengalami serangan jantung atau operasi bypass jantung. Risiko dapat meningkat semakin lama NSAID digunakan. Banyak faktor yang relevan dalam memprioritaskan strategi untuk mengurangi risiko kesehatan. Ini termasuk tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh berbagai faktor risiko, ketersediaan pelayanan dan intervensi yang hemat biaya, nilai-nilai sosial, budaya dan preferensi, penilaian risiko dan perkiraan beban penyakit akibat faktor risiko yang berbeda dapat diubah dengan berbagai strategi. Ofbiagele dan Nguyen Huyen menyoroti peran studi epidemiologi dalam mengidentifikasi kelompok individu atau daerah yang berisiko tinggi terkena stroke. Dengan studi ini diyakini dapat membantu kita lebih memahami riwayat alami stroke dan karenanya mendorong arah penanganan atau intervensi yang efektif dan efisien. Video yang tadi yang sudah lewat itu menggambarkan tentang epidemiologi kejadian stroke. Ya, jadi di situ ada keterangan betapa stroke itu menjadi juara 2, bukan hal yang baik ya, di juara 2 angka kematian secara global. Jadi tinggi sekali memang angka kejadian stroke, angka kematian akibat stroke. Lalu digambarkan juga tentang insidensi dan prevalensinya, digambarkan tentang usia-usia stroke dan sebagainya. Dari paparan yang tadi, beberapa yang saya bisa angkat misalnya, atau yang penting adalah menyatakan bahwasanya hampir 90% penyebab stroke itu ada sesuatu yang bisa dikontrol atau dimodifikasi atau bisa dikontrol lah ya, kayak hipertensi, diabetes, kegemukan dan lain-lain sebagainya, merokok dan sebagainya. Berarti stroke bisa dicegah dong kalau misalnya bisa dikontrol. Terlepas hal-hal yang tidak bisa dikontrol, misalnya usia, semakin meningkatkan usia maka resiko kena stroke makin meningkat. Lalu yang kedua, jenis kelamin, itu digambarkan bedanya kalau perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Lalu ras juga, dan ras kita kan sebagai orang Asia dan sebagainya. Tapi itu kan nilainya sekitar 10%, sisanya hal-hal yang bisa dikoreksi atau bisa dikontrol. Nah, di paparan tadi juga diangkat tentang berbagai macam beban ekonomi ya, sosial ekonomi yang diakibatkan oleh stroke yang sangat tinggi sekali.
Lalu juga digambarkan pada negara-negara berkembang masih tinggi angka-angka stroke-nya dan juga angka kematiannya. Ini miris sekali ya. Ke depan saya akan sharing tentang fakta-fakta ini tentunya, dan juga sesudahnya pastinya intervensi dan beberapa tips and trick kali ya yang bisa dikerjakan oleh stroker atau keluarga untuk melakukan treatment. Sedangkan masalah apa itu stroke dan sebagainya, saya pikir sudah banyak sekali disebutkan atau bahkan mudah dicari di internet ya. Tentunya kita tahu bahwasanya stroke itu adalah gangguan pada pembuluh darah otak, apakah dia sumbat atau pecah dan sebagainya, tapi kasih di situ. Sedangkan kasus-kasus lain seperti tumor, infeksi dan sebagainya tidak termasuk dalam stroke, walaupun memang secara klinis tampilannya, keluhannya mungkin bisa jadi sama seperti stroke, tapi untuk stroke ada yang khas sekali seperti itu. Untuk beban ekonomi sendiri, seperti kita ketahui, ini sangat besar sekali ya. Jadi mulai awal kena sampai harus recovery gitu kan. Saya sebagai fisioterapis juga paham insya Allah bahwasanya butuh penanganan yang intensif yang terus menerus. Di tempat kami juga pasien juga akan berusaha untuk kesana kemari, dengar ini dengar itu, pasti mau diikutin agar cepat sembuh ya. Dan itu banget ke faktor ekonomi. Nah, untuk stroker atau ya kita bilang stroker ya biasanya yang memang ada masalah ekonomi, untuk intervensi fisioterapi saya membuka diri untuk melakukan terapi gratis atau semampunya. Teman-teman stroker boleh hubungi saya di sini. Dengan syarat memang tidak mampu, silahkan, biar kita bisa optimalisasi pengetahuan dan juga skill yang saya punya, dan juga bisa optimalisasi kemampuan Bapak Ibu semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di seri-seri berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.